syukran jazakallahu khairan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Hadirin ummahat dan juga tholibat, sholihat, tafisa, kemudian juga bumala. Alhamdulillah, mudah-mudahan kehadiran kita semua di sini mendapatkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak ada satu langkah kaki yang berjalan keluar dari rumah tujuannya adalah untuk ilmu, melainkan itu adalah perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja min baitihi yatlubul ilma fahuwa fi sabilillah." Tidaklah seseorang itu keluar dari rumahnya tujuannya adalah untuk mencari ilmu, melainkan dia layaknya seperti orang yang sedang berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ilmu ini merupakan suatu yang sangat berharga, bernilai dan istimewa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan Allah lebih mengangkat lagi derajat orang-orang yang dia punya iman dan dia juga punya ilmu. Maka mudah-mudahan kita semua diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita sudah masuki Ramadan yang keberapa ini? Kedua sama Alhamdulillah. Tahun ini kompak nih masyarakat atau rakyat Indonesia semuanya sama-sama puasanya. Hari ini kita masuk ke Ramadan hari yang kedua. Kira-kira sudah berapa dapat pahalanya kita? Ada yang lebih dari 2 kali puasa dapat pahalanya? Ada tidak? Ada. Siapa mereka? Puasa baru berjalan 2 hari, tetapi dia sudah mendapat puasa lebih hitungannya dari 2 hari. Nanti insya Allah kita sebutkan siapa dia. Mudah-mudahan kita termasuk ke dalam orang-orang yang mendapatkan kelipatan pahala puasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun yang disampaikan yang pertama, tentu kita ketika menjumpai bulan suci Ramadan adalah perlu yang namanya bekal ilmu, supaya kita ada motivasi untuk beramal dan melakukan kebaikan-kebaikan di bulan suci Ramadan ini. Dan Nabi kita Muhammad SAW memberikan teladan yang luar biasa kepada kita. Beliau ketika datang bulan suci Ramadan, beliau itu sangat bahagia dan bergembira. Saking bahagia dan gembiranya, Nabi SAW itu yubashiru ashabahu, memberikan kabar gembira kepada sahabat-sahabatnya, yang mana kemudian kabar itu sampai kepada kita semua. Kata Nabi SAW, "Qad ja'akum syahru Ramadan." Telah datang kepada kalian bulan suci Ramadan. Syahrun mubarak, disebut oleh Nabi SAW sebagai bulan yang penuh dengan keberkahan. Iftarada alaikum siyama, Allah mewajibkan atas kalian semua untuk berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini jargon amalannya apa? Ibadah apa? Puasa. Yang Allah wajibkan atas kita semua, atas umat Islam, untuk berpuasa di bulan suci Ramadan ini. Dan ternyata
puasa di bulan suci Ramadan ini termasuk salah satu rukun Islam. Ya, rukun yang keberapa? Yang keempat. Ya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh malaikat Jibril tentang apa itu Islam, kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab diantaranya adalah antasuma Ramadan, yaitu engkau menjalankan puasa di bulan suci Ramadan. Dan di dalam riwayat yang lain Nabi SAW bersabda, Buniyal Islam ala khamsin. Islam itu dibangun atau ditegakkan di atas lima rukun. Di antaranya Nabi SAW menyebutkan salah satu rukunnya adalah siyamu Ramadan, yaitu puasa di bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan bahwasanya puasa di bulan suci Ramadan, selain daripada itu memang kewajiban yang Allah wajibkan atas kita, itu juga sebagai salah satu rukun daripada rukun-rukun Islam. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu. Dan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kalau kita membaca Al-Qur'an atau mendengar ayat Al-Qur'an yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu fa'au'i sam'ak, maka dengarkanlah dengan seksama. Jadi kalau kita baca Al-Quran, pasti kita nemu yang namanya ayat apa? Ya ayyuhalladzina amanu. Ayat sapaan. Siapa yang menyapa kita? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang disapa adalah siapa? Kita, orang-orang yang beriman. Kita kalau misalkan hidup di dunia ini saja, kalau disapa oleh orang yang punya jabatan, titel besar, kira-kira kita langsung nengok enggak? Hah? Langsung nengok ya kan? Apalagi dipanggil dengan panggilan apa? Panggilan sayang ya. Nah, ya ayyuhalladzina amanu itu panggilan sayang Allah untuk kita, orang-orang yang beriman. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, dengarkan dengan seksama. Pasti setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana itu mengandung banyak kebaikan untuk kita kalau kita mengerjakannya. Atau sebaliknya, setelah kalimat ya ayyuhalladzina amanu itu ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala supaya kita meninggalkannya. Karena kalau kita terjang, pasti itu akan membawa dampak bahaya dan madorot bagi kita di dunia maupun di akhirat. Nah, setelah ayat ini apa? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Setelah ya ayyuhalladzina amanu apa di sini? Perintah apa larangan? Perintah untuk berpuasa. Kata Allah, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. Nah, jadi ini ya, puasa itu kewajiban dan juga rukun di dalam agama Islam. Maka ini kita harus berusaha ya, harus berupaya berjuang untuk bisa menjalankannya dengan sungguh-sungguh penuh keimanan dan keikhlasan. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Jadi siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan, dia yakin bahwa puasa ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian dia mengharapkan pahala hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya dosa-dosanya yang telah lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita berpuasa bukan karena rutinitas tahunan saja. Ada yang karena rutinitas, ibu-ibu dan tholibat sholihat. Atau ada yang niatnya karena ingin sehat, diet. Enggak juga ya. Jadi tujuannya adalah lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi puasa ini jangan ada embel-embel duniawinya, harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perintah Allah. Meskipun seluruh dunia ini tidak berpuasa,
Ya, kalau kita masuk bulan suci Ramadan, kita yakin itu perintah Allah, itu kewajiban kita, maka kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan mengharap pujian dari manusia, ya, bukan mengharapkan ini itu daripada ya, harapan-harapan duniawi. Waliyadzubillah. Kemudian ummahat dan juga salihat semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya ibadah puasa ini ya, pahalanya itu tidak ada apanya? Tidak ada apanya? Hah? Tidak ada bandingannya. Seseorang sahabat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta wasiat, "Ya Rasulullah, berikan aku wasiat, suatu amalan yang bisa aku amalkan." Kemudian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Alaika bis-shaum." Hendaknya engkau berpuasa, fa innahu la masilalah. Karena sesungguhnya ibadah puasa itu tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya. Karena ibadah yang durasinya cukup lama adalah ibadah apa? Puasa. Bayangkan dari mulai subuh sampai maghrib, dan itu kita lakukan sepanjang 29 atau 30 hari, 1 bulan full. Subhanallah. Ini luar biasa ya. Kalau seseorang menjalankan ibadah puasa dengan keikhlasan, dengan penuh keikhlasan dan keimanan kepada Allah, maka dia telah mengerjakan ibadah yang sangat agung, yang mana tidak ada bandingan dan tandingannya. Kemudian juga kata Nabi SAW ya, di dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, tanggungan pahala ibadah puasa itu langsung ditanggung oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, kullu amali ibni adam lahu al-hasanatu bi asyri amsalha ila sab'i mi'ati di'fin. Jadi setiap amalan yang dilakukan oleh anak Adam, oleh manusia, maka itu untuk dirinya. Pahalanya itu adalah satu kebaikan yang dia lakukan dilipat gandakan menjadi 10, bahkan sampai 700 kali lipat. Masya Allah. Ini luar biasa ya. Itu tentu tergantung dengan upaya dan nilai keikhlasannya di dalam beramal. Tetapi kata Allah, illa asyam fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, maka itu adalah untukku dan aku yang akan langsung membalasnya. Masya Allah. Balasannya langsung ditanggung oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah yang akan memberikan balasannya kepada kita. Para ulama menjelaskan bahwasanya tidak ada yang mengetahui kadar berapa besarnya pahala ibadah puasa selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah apa? Fa innahu taraka ya syarabahu wa taraka ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Dia telah meninggalkan makanannya, minumannya, dan juga syahwatnya, itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan lagi-lagi bahwa ibadah puasa itu untuk siapa? Untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi karena Allah, betul-betul karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sandarkan fa innahu li, puasa itu adalah untukku. Ini menunjukkan ibadah yang sangat agung, yang sangat luar biasa. Dan juga ummahat sholihat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam ibadah puasa itu sejatinya ada kesabaran. Sabar terbagi menjadi berapa? Ummahat dan sholihat, ada 3, apa saja? Sabar ketika menjalankan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar ketika kita menghadapi kepahitan hidup atau takdir yang menyakitkan. Jadi sabar itu ada 3, dan semuanya ini 3-tiganya ada di dalam ibadah puasa. Bayangkan kita puasa dari subuh sampai maghrib. Nah, semua jenis sabar ini ada di dalam ibadah puasa. Orang yang berpuasa tentu dia sabar.
di dalam menjalankan puasanya. Dia tidak berbuka, dia menahan diri di dalam ketaatannya kepada Allah, menjaga puasanya supaya tidak batal. Itu bentuk sabar yang pertama. Jadi dia betul-betul menjaga puasanya supaya tidak batal, supaya tidak rusak. Kemudian yang kedua, dia menjaga diri dari kemaksiatan. Jadi dia jaga betul puasanya itu, dia hindarkan segala macam yang bisa apa tadi membatalkan dan merusak puasa. Dia tinggalkan keharaman-keharaman. Kemudian yang ketiga, sabar, dia apa namanya? Sabar menghadapi rasa lapar. Lapar itu sakit nggak? Maksudnya berat nggak buat kita? Berat kan? Beban. Nggak enak kita hidup dalam keadaan lapar. Tidak enak kita hidup dalam kondisi lapar. Tapi kita sabar menahan itu. Karena kita sedang ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu juga termasuk hikmah ya, di antara hikmah ibadah puasa, supaya kita bisa merasakan pedihnya hidup ketika dalam keadaan lapar. Supaya kita kemudian timbul rasa empati kepada saudara-saudara kita yang hidup dalam kesusahan, yang hidup dalam kesempitan dan lain sebagainya. Sehingga kita terdorong untuk membantu mereka. Kemudian hadirin ya ummahat sholihat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selain ibadah puasa, tentu di bulan suci Ramadan ini ada ibadah-ibadah yang lainnya. Ya. Kalau puasa memang ini jargonnya, kewajibannya yang harus dilakukan, kecuali kalau ada halangan. Pertama ya wanita mengalami haid ya, atau datang bulan. Tapi tentu itu wajib nanti dikodok di bulan-bulan yang lain, karena kewajiban puasa ini tidak gugur ya. Kalau kita haid, kata Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya oleh seorang sahabat wanita yang lain, bahwasanya apa yang dilakukan ketika kita dalam keadaan haid. Bertanya tentang sholat dan tentang puasa. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu anha, nu'maru biqada'i as-shaum wala nu'maru biqada'i as-shalah. Kita diperintahkan untuk mengkodok puasa, tapi tidak untuk mengkodok sholat. Kira-kira kalau diperintahkan untuk mengkodok sholat juga repot nggak? Repot ya. Alhamdulillah, ini merupakan bentuk apa? Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah itu menghendaki kemudahan bagi kita dan tidak pernah menghendaki kesulitan. Jadi agama Allah ini agama yang sangat mudah untuk diaplikasikan dalam kehidupan kita. Ya hadirin ummahat dan sholihat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada amalan-amalan yang lain. Nah ini masuk nih, nanti di rumah ya ummahat, kalau sholihat ini susah bangun, bacakan hadis ini ya, dibangunin sahur. Ada yang susah nggak nih? Hah? Susah ya? Karena sudah lama di pondok, pulang ke rumah, balas dendam, kangen kasur, kangen bantal ya, kangen guling, akhirnya tidurnya nyenyak, sudah waktunya sahur, tidak mau bangun sahur. Ada nggak yang seperti itu, ummahat? Nggak ada ya? Alhamdulillah, Masya Allah, berarti hebat-hebat. Bahkan bangunnya mungkin jam 1, jam 2 ya. Yang menyiapkan sahur jangan-jangan ya. Masya Allah, luar biasa ya. Abah, Umi tidur saja, aku yang nyiapin sahur. Wah, itu luar biasa ya. Ketika Abah, Umi atau Abi Umi sudah bangun, sudah siap di meja makan. Masya Allah, itu luar biasa ya. Abi Umi selesai sahur, sudah Abi Umi tadarus dulu, biar aku yang beres-beres semua. Wah, luar biasa ya. Bener nggak kayak gitu? Insya Allah ya. Jadi udah fokusnya kalau sudah di rumah, ibadah puasanya ditunjang dengan ibadah lain, yaitu berbakti sama orang tua. Karena berbakti sama orang tua itu wajib hukumnya. Jadi sudah mah ibadah puasa wajib, kemudian didukung lagi dengan ibadah wajib yang lain, berbakti sama orang tua. Masya Allah, itu keutamaan di atas keutamaan di atas keutamaan. Apalagi dilakukan di bulan suci Ramadan.
Nah ini masalah sahur penting ya. Jangan sampai kita meninggalkannya. Kata Nabi SAW, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Bersahurlah kalian karena sungguhnya di dalam sahur itu ada keberkahan. Tentu keberkahan yang paling utama adalah adanya pahala yang besar yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang makan sahur. Kata Nabi SAW, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Sesungguhnya Allah dan para malaikat itu bersolawat untuk orang-orang yang makan sahur. Masya Allah. Biasanya yang bersolawat itu siapa? Kita, ya kan? Untuk siapa? Untuk Nabi. Yang familiar di telinga kita, solawat itu dari kita umat Islam untuk Nabi Muhammad. Tetapi ini kasusnya beda. Ternyata Allah dan para malaikat bersolawat untuk orang-orang yang sahur. Ini menunjukkan sesuatu yang spesial, ya, yang dimiliki oleh orang-orang yang makan sahur. Apa yang menyebabkan mereka spesial? Tentu mereka tidaklah bangun di waktu itu, sepagi itu, melainkan karena memang tergerak untuk menjalankan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga diberikan pahala yang istimewa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bersolawat dan juga para malaikat untuk orang-orang yang makan sahur. Artinya Allah bersolawat itu Allah turunkan ridhonya, cintanya, rahmatnya untuk orang-orang yang makan sahur. Adapun solawat para malaikat maknanya adalah bahwa para malaikat mendoakan ampunan untuk orang-orang yang makan sahur. Masya Allah. Ini levelnya beda ya. Udah levelnya bukan manusia lagi yang mendoakan kita, tapi malah malaikat. Maka jangan tinggalkan makan sahur. Sehingga Nabi SAW dalam hadis yang lain beliau bersabda, "Fala tada'uhu," maka jangan kalian tinggalkan makan sahur. Meskipun ya, walau ayyajra'a ahadukum jur'atan min ma', meskipun salah seorang di antara kalian itu hanya sekedar menegak air minum sahurnya. Karena mungkin ya keadaan kita beda-beda ya. Kadang ada mood makannya luar biasa ya, lagi rakus nih moodnya nih, apa jadi caplok, bahkan nambah ya. Tapi kalau moodnya lagi enggak, apa namanya, lagi bad mood ya, nggak ada mood untuk makan, makanan apa aja, aduh rasanya males banget makan, apalagi di waktu pagi masih ngantuk lagi ya. Tapi kata Nabi, jangan tinggalkan sama sekali sahur meskipun dengan segelas air. Minum bismillah. Nah, udah. Ya. Ada di sini makan sahur insya Allah ya. Makan sahur semua. Alhamdulillah. Sediain air yang banyak di sini. Sediain air yang banyak di sini, cukup sahurnya dengan air ya. Tapi kata Nabi, sebaik-baik sahur itu adalah apa? Kurma. Kata Nabi, nikmas sahuri at-tamr. Sebaik-baik sahur adalah kurma. Sudah ada kurma belum di sini? Ada. Alhamdulillah. Nah. Kenapa? Jadi harus ada kurma meskipun satu, supaya apa namanya? Kita mengaplikasikan hadis Nabi ini. Sebaik-baik sahur adalah kurma. Ya bolehlah kita makan rendang ya, ayam goreng, ayam bakar, apa segala macam, tapi kurma jangan lupa meskipun satu butir, supaya dapat pahala dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian yang berikutnya selain sahur apa? Ibadah di bulan suci Ramadan. Sedekah ya. Kita bahas sedekah dulu. Nah, tadi ini jawabannya. Ada orang ya, sama-sama kita nih semua. Ini masuk Ramadan yang kedua. Berarti kita sudah 2 hari ini kan puasa. Tapi ada ternyata orang-orang yang mendapatkan pahala lebih daripada 2 kali puasa. Kata Nabi SAW, man fattara sha'iman kana lahu mislu ajrihi ghaira annahu la yanqus min ajri sha'im syai'a. Barang siapa yang memberikan buka kepada orang yang puasa, tentu memberinya di waktu berbuka ya. Jangan siang-siang diberi. Ya, zuhur nih buka nih. Nanti bukanya maghrib diberinya ya.
Jadi pas waktu buka baru kita berikan ya. Atau kita berikan sekarang boleh, tapi diingatkan ini nanti dimakannya di waktu buka ya. Nah kata Nabi, siapa yang memberi makan berbuka atau menu berbuka kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala persis seperti orang yang berpuasa, tanpa dikurangi sedikit pun pahalanya. Masya Allah. Nah, ibu-ibu tentu luar biasa ini. Selalu nyiapin buka ya di rumah. Untuk suami, untuk anak-anak, atau berbagi ke tetangga. Berarti pahala ibu-ibu itu luar biasa. Lebih banyak dari pahala bapak-bapak. Tapi uangnya dari bapak-bapak. Sama juga, berarti dapat pahala juga ya. Yang penting kita pintar memainkan hati, meniatkan hati ya. Jadi meskipun kita berbaginya itu dengan segelas air atau kita menyiapkan itu juga sudah termasuk kita memberi menu buka ya. Nah itu harus semangat berarti ya ibu-ibu, dan juga kalau ada bapak-bapak semangat juga ngasih duitnya ke ibu-ibu. Mama hari ini siapkan menu spesial. Nah, jadi saling dapat ya, suami dapat pahala, istri juga dapat. Jadi rumah tangga luar biasa harmonis dan penuh berkah seperti itu. Jadi saling bekerja sama, saling tolong menolong di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong di dalam kebaikan dan ketakwaan. Dan jangan tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan ya. Jadi dalam rumah tangga itu ya orang tua, anak, ya, ayah, ibu, suami, istri itu harus ada tolong menolong dalam ketaatan ya. Kemudian apa lagi? Sedekah. Ini juga termasuk sedekah sebetulnya tadi ya. Nah, sedekah itu luar biasa ya. Sebetulnya sedekah itu tidak selalu dengan apa? Materi atau benda-benda. Justru kata Nabi SAW, al-kalimah at-thayyibah shadaqah. Kalimat yang baik itu termasuk sedekah. Jadi bulan puasa ini udah ya, kurangi ya, kalau kita mungkin sering keceplosan ya. Biasanya ibu-ibu ya enggak kok ibu-ibu terus ya. Iya ibu-ibu mulu. Misalnya ibu-ibu itu kalau menurut riset, ibu-ibu itu paling banyak dalam sehari mengeluarkan kosakata, bisa 3 kali, 4 kali, 5 kali lipat dari laki-laki. Jadi wajar kalau perempuan itu sering ngomel ya. Iya, menurut riset seperti itu ya. Dan kalau misalkan ini salah, berarti yang meriset ini salah. Nih. Saya cuma menyampaikan saja. Ya. Jadi kalau misalkan kita sering keceplosan mengucap kalimat ini itu, kalau bulan Ramadan direm. Astagfirullah. Kalau keceplosan langsung istighfar. Karena kata Nabi SAW kalau lagi berpuasa, fala yarfus, wala yaskhab, wala yajhal. Jadi kalau lagi puasa, jangan mengeluarkan kalimat yang kotor, jangan banyak berteriak-teriak, dan juga jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang bodoh, yang sia-sia. Ya. Jadi kata Nabi, kalimat yang baik itu adalah sedekah. Ya. Jadi di rumah atau dimanapun, usahakan kalimat-kalimat yang keluar dari lisan kita itu adalah kalimat-kalimat yang baik, dan itu pahala sedekah buat kita. Dan juga termasuk apa? Senyum. Ya, kata Nabi SAW, tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu kepada orang lain adalah sedekah. Nah, pulang dari sini senyum sepanjang jalan. Nah, ada orang senyum aja, Pak, Bu, gitu. Nah, paling dianggap aneh kita. Lagi sedekah gitu kalau ditanya. Kenapa senyum-senyum lu? Nah, ini sedekah gitu. Kata Nabi, ini sedekah. Ya, apalagi senyumnya ke suami, ya, ibu-ibu. Anak-anak apalagi senyumnya ke orang tua, Masya Allah. Kenapa? Samuan. Waduh, ini ibu-ibu. Siapa samuannya? Orang tua samuannya kan. Samuan kalian itu orang tua. Orang spesial bagi kalian itu saat ini adalah orang tua, ya, bapak dan ibu. Nanti kalau sudah menikah baru berpindah. Ya, kalau wanita itu samuannya paling spesialnya adalah laki-laki suaminya. Ya. Orang tua menjadi nomor kedua, jadi suami yang paling utama.
Aduh, sampai mana kan ke situ-situ. Sedekah. Dan ada seorang sahabat Nabi itu, dia cerdas sekali. Ketika dia bertanya tentang sedekah kepada Nabi, dia tidak sekedar menanya sedekah saja, tapi bertanya sedekah apa yang paling utama. Subhanallah. Namanya Sa'ad bin Ubadah. Dia datang kepada Nabi, dia curhat dulu sebelumnya. Kata dia, wahai Rasulullah, ibuku telah wafat dan aku ingin bersedekah atas nama ibuku, boleh enggak? Kata Nabi SAW, tentu boleh. Nah, kata Sa'ad bin Ubadah, karena dia sayang sama ibunya, ya, dia menyebut, ya Rasulullah, tapi saya ini pengen sedekah dengan sedekah utama, karena ini untuk mama saya, ini untuk ibu saya pengen bersedekah untuk ibu saya dengan sedekah yang paling utama. Kata Nabi SAW, sedekah yang utama adalah sakiyul ma, yaitu memberi air minum. Masya Allah. Jadi air minum ini termasuk sedekah yang utama. Jadi Tafisa ini stok air harus banyak ini. Ya. Nah, maaf. Tapi tentu ya, penjelasannya tidak sampai sini saja. Karena para ulama menjelaskan kenapa waktu itu Nabi menjawabnya air. Ada yang bisa jawab nggak? Kayaknya pernah saya sampaikan, belum ya? Jadi ada jawaban Nabi kepada para sahabat itu jawaban sesuai dengan keadaan pada waktu itu. Karena pada waktu itu yang paling dibutuhkan adalah apa? Air. Makanya Nabi menjawabnya sedekah paling utama adalah air. Karena yang paling dibutuhkan pada waktu itu oleh umat Islam atau kaum muslimin adalah air. Makanya Nabi menjawabnya air. Nah, kalau sekarang sesuaikan, apa yang paling dibutuhkan kira-kira oleh masyarakat di zaman ini? Hah? Uang. Uang mah dari dulu itu butuh ya. Paket data mungkin ya. Waduh, itu udah kebutuhan primer itu. Bukan sekunder, bukan tersier, tapi primer. Kalau nggak ada kuota udah, ya kan? Coba ibu sehari aja nggak ada kuota gimana? Hah? Waduh, pusing ya. Lebih baik nggak makan mungkin daripada nggak punya kuota. Iya, karena sekarang betul-betul ini ya, kebutuhan primer gitu. Nah, makanya kalau kita punya rezeki, apa, pasanglah wifi di daerah-daerah yang tidak ada wifi atau tidak ada paket data di sana ya, supaya kita dapat pahala yang besar. Atau air nggak apa-apa. Hah? Kenapa? Iya, ya. Kalau air buat minum ya. Ya udah, air aja berarti. Karena memang air dibutuhkan sepanjang zaman juga ya kan. Bahkan kita lebih bisa menahan lapar daripada haus ya. Kalau haus, aduh repot kalau sudah haus. Nah, itu alhamdulillah ya, di beberapa masjid itu saya melihat ada air gratis isi ulang. Itu masya Allah, orangnya pahalanya besar itu. Di South City, Bait Quran. Enak kan airnya? Oh, berarti ketahuan nih sering ngambil. Jangan-jangan kalau libur jalan ke sana bawa botol, bawa galon, jangan-jangan ya. Waduh. Iya, itu luar biasa itu. Dan itu gratis. Bahkan banyak masyarakat sekitar situ itu bawa galon datang ke Masjid Bait Quran dan ngambil air bersih itu, isi ulang. Masya Allah. Nggak kebayang itu pahalanya seperti apa besarnya. Bayangkan kalau saya pernah menyampaikan mungkin ya, maaf, seorang wanita yang historinya jelek, buruk, dia ketemu anjing di tengah jalan, kemudian dia memberikan air minum kepada anjing itu yang sedang kehausan, lalu Allah ampuni, masukkan dia ke surga. Apalagi yang kita berikan adalah manusia, apalagi orang-orang yang sholat, orang-orang yang soleh dan yang sebagainya, orang yang baik, kita sediakan air minum untuk mereka. Surga tingkat mana yang nanti kita masuki itu? Masya Allah ya. Itu luar biasa itu ya. Jadi kalau kita dapat rezeki yang banyak dari Allah dititipkan, pasang itu ya, bisa air air isi ulang ya, di tempat-tempat yang strategis ya, yang dibutuhkan oleh umat manusia. Nah, kemudian juga ayat tentang sedekah ini, masya Allah, Allah itu menugaskan ada 2 malaikat setiap pagi. Jadi setiap waktu pagi itu ada 2 malaikat yang berdoa kepada Allah. Yang satu mendoakan kebaikan, yang satu mendoakan keburukan. Ada yang tahu doanya, Pak? Hah? Kata Nabi SAW,
tidaklah memasuki waktu pagi melainkan ada dua malaikat yang berdoa kepada Allah. Yang satu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa. Ya Allah, hari ini siapa saja yang berinfak, bersedekah dengan hartanya, maka berikanlah ganti yang lebih baik. Masya Allah. Jadi setiap hari itu orang-orang yang bersedekah, berinfak didoakan oleh siapa? Malaikat. Didoakan supaya Allah berikan ganti yang lebih baik untuknya. Dan di dalam Al-Quran Allah juga memberikan janji, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apa saja harta atau materi atau benda-benda yang kalian infakkan di jalan Allah, yang kalian sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, maka pasti Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur razikin, dan Allah adalah sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi setiap pagi, setiap hari itu ada malaikat yang berdoa untuk orang-orang yang bersedekah, berinfak, agar mereka mendapatkan ganti yang lebih baik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaliknya, malaikat yang satu mendoakan keburukan, bahkan kebinasaan. Waliyadzubillah. Kata dia apa? Allahumma a'ti mumsikan talafa. Ya Allah, orang yang menahan hartanya hari ini, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, apalagi tidak mau memberikan nafkah kepada keluarganya yang wajib diberikan nafkah, yang menjadi tanggung jawabnya, maka hancurkan orang seperti itu. Berantakan urusannya. Waliyadzubillah. Ini bahaya ya. Jadi kalau kita punya harta, sisihkanlah sebagian ya, untuk bersedekah, untuk berinfak, supaya kita masuk ke dalam doa kebaikan malaikat ini. Jangan sampai sebaliknya kita masuk ke dalam doa keburukan yang didoakan oleh malaikat. Ya Allah, ya, berikan kehancuran bagi orang yang menahan hartanya hari ini. Waliyadzubillah. Ya. Wah, selanjutnya apa di bulan Ramadan? Sahur, sedekah, memberi buka, terus sholat tarawih. Masya Allah. Ini sholat tarawih berjamaah ya. Masya Allah. Imamnya siapa? Ganti-gantian. Masya Allah. Ibu-ibu juga sholat tarawih. Di rumah apa di masjid? Di rumah. Kenapa di rumah? Hah? Nggak boleh ke masjid sama suami? Boleh nggak perempuan sholat di masjid? Boleh ya, kata Nabi SAW, la tamna'u ima'akum anil masjid. Jangan larang wanita kalian untuk mengunjungi masjid. Itu menunjukkan boleh wanita sholat di masjid, tapi tentu ada syarat-syaratnya ya. Di antaranya terjaga keamanannya ya. Kemudian yang kedua tentu ada pendampingnya. Yang diutamakan adalah mahramnya sendiri ya, suami atau kakak atau adik dan lain sebagainya ya. Tapi memang hukum asalnya wanita itu baiknya ibadahnya adalah di rumah. Kata Allah, waqarna fi buyutikunna, dan berdiam dirilah kalian wahai wanita di rumah kalian. Makanya kata Nabi SAW, semakin wanita itu berada di dalam rumahnya, semakin tertutup, semakin mulia dia di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, semakin dia terbuka kepada dunia luar, maka kemuliaannya semakin terkikis. Nah, itu ya. Itu hukum asalnya wanita. Jadi ibu-ibu banyak di dalam rumah apa di luar rumah? Tergantung kebutuhan ya. Nah, itu. Kalau memang dibutuhkan untuk keluar, ya keluar. Mau ke pasar, mau gimana, ya kan? Boleh. Ya. Kenapa? Ngantar sekolah dan lain sebagainya. Jadi itu karena ada kebutuhan. Tapi kalau nggak ada kebutuhan, ya udah di dalam aja. Ya. Di dalam rumah. Nah, sholat tarawih ini kata Nabi SAW sama, ya. Lafaz hadisnya seperti puasa tadi. Cuma bedanya kalau puasa man soma, tapi kalau tarawih man apa? Man qoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Siapa yang menjalankan ya salat tarawih atau qiyamul lail di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala,
maka pasti diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi jangan ditinggalkan, ya. Sholat tarawih ini. Kalau di rumah berarti sendiri ya sholatnya. Berapa rakaat? 11 ya. Kalau kuat ya boleh. Sebetulnya sholat malam itu tidak ada batasan angkanya. Tapi kata Aisyah radhiyallahu anha, yang paling sering dilakukan oleh Nabi jumlahnya adalah 11 dan kadang 13. 2 witir 1 atau kadang witir langsung 3 rakaat. Ya. Jadi setiap malam kerjakan. Bahkan sebetulnya qiyamul lail ini bukan di Ramadan saja. Di Ramadan disebutnya tarawih ya. Tapi penyebutan umumnya sebetulnya adalah qiyamul lail, salat di waktu malam. Jadi bukan Ramadan saja sebetulnya, tapi sepanjang hari, sepanjang tahun, sepanjang bulan, sepanjang tahun itu ada yang namanya qiyamul lail. Bahkan ini termasuk kebiasaan orang-orang yang soleh. Bahkan Allah menyebutkan di antara sifat hamba-hamba Allah di akhir surat Al-Furqan, wa ibadur rahman. Masya Allah. Hamba-hamba Allah yang maha pengasih. Siapa mereka? Di antaranya disebutkan oleh Allah adalah sifatnya alladzina yabituna li rabbihim sujjadau wa qiyama, yaitu mereka yang ketika datang waktu malam, mereka habiskan waktu malamnya untuk sujud dan berdiri menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, itu adalah tipe atau sifat hamba-hamba Allah yang maha pengasih, yang banyak menghabiskan waktu malamnya untuk sujud dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam ayat yang lain, surat As-Sajdah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan, tatajafa junubuhum anil madaji'. Lambung mereka itu jauh dari tempat tidur. Maksudnya apa? Ya, maksudnya adalah dia jarang tidur. Jarang nempel di kasur. Kalau kita gimana? Nempel banget ya. Kalau sudah kena kasur sudah. Bahasanya lambung itu udah kayak nempel ya, menyatu. Diri kita menyatu dengan kasur sampai pindah ke alam mimpi ya. Untungnya tidak pindah ke alam barzah. Alhamdulillah masih bisa bangun. Tapi kata Allah, tipe hamba-hamba Allah yang maha pengasih itu lambung mereka jauh dari tempat tidur. Mereka bangun sholat malam, yad'una rabbahum khaufaw wa tama'a. Mereka menghabiskan banyak waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah dengan penuh rasa harap dan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir ya, yaitu i'tikaf. Ya. I'tikaf kapan dilakukan? 10 terakhir. I'tikaf itu dilakukan di mana? Di rumah apa di masjid? Ya. Kalau di rumah bisa disebut i'tikaf enggak? Ini sering ada ya ibu-ibu yang nanya seperti itu. Ustaz, saya i'tikafnya di rumah, boleh enggak? Boleh enggak? Kita kembali ke pengertian i'tikaf. I'tikaf itu apa pengertiannya? Al-muqsu fil masjid. Jadi berdiam diri di masjid dengan niat untuk ibadah, bukan tidur ya. Berdiam dirinya iya benar di masjid, tapi tidur, pindah tidur doang i'tikafnya. Bawa kasur, bawa bantal biasanya, bawa selimut, masuk masjid, tidur. Waktu sahur, pulang ke rumah sahur. Nah, jadi i'tikaf ini dianjurkan ya, sangat dianjurkan dan ditekankan. 10 terakhir udah fokus kita adalah ibadah kepada Allah, berdiam diri di masjid ya. Tapi biasanya gimana realitanya? Ibu-ibu justru sibuk-sibuknya ya, bikin kue dan lain sebagainya ya. Berarti dari sekarang harus bikin kuenya ya. Solihat-solihat juga ya kalau membantu orang tua. Dari sekarang sibuknya. Supaya 10 terakhir betul-betul fokus i'tikaf ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita mengejar yang namanya apa? Lailatul Qadar. Kalau misalkan kita tidak bisa, aduh Ustaz saya sibuk nggak bisa, kalau 10 betul-betul 10 hari terakhir dihabiskan di masjid i'tikaf saya nggak bisa.
oke, nggak apa-apa. Ya, paling tidak malam-malam ganjilnya. Ya, 21, 23, 25, 27, 29. Kemudian, aduh Ustaz, nggak bisa juga nih, gimana? Oke, paling tidak jangan tinggalkan malam ke-27. Karena ada riwayat yang menyebutkan dan hadisnya kuat ya. Lailatul Qadar itu terjadi di malam 27. Dan ini diyakini oleh banyak penduduk di Arab Saudi. Coba lihat, kalau di malam ke-27 penuhnya luar biasa. Baik di Masjidil Haram maupun di Masjid Nabawi. Karena penduduk di sana meyakini Lailatul Qadar itu di malam berapa? 27. Ya. Tapi tentu ini hanya berdasar satu riwayat saja. Tapi riwayat yang lain menyebutkan di malam-malam ganjil tanpa disebutkan tanggalnya atau ke malam berapanya. Nah, berarti kita udah di malam-malam ganjil itu udah kita fokus i'tikaf di masjid. Dan kapan mulainya? Sebetulnya i'tikaf itu bisa disebut meskipun kita 10 menit masuk masjid, kalau kita meniatkan untuk i'tikaf itu sudah bisa disebut i'tikaf. Ya. Jadi i'tikaf itu tidak ada waktu sedikitnya, tidak ada waktu lamanya. Jadi kapan saja seseorang masuk masjid, dia meniatkan diri i'tikaf, maka sudah bisa disebut i'tikaf. Ya paling tidak Lailatul Qadar, Lailah itu disebut malam. Malam itu mulainya dari jam berapa? Isya. Maghrib, ya. Masuk waktu maghrib itu berarti malam dimulai. Sampai waktu subuh, fajar, ya. Azan subuh atau dimentokin ke waktu syuruk. Jadi maghrib itu udah sore siap-siap. Sebelum maghrib kita sudah ada di masjid. Start untuk i'tikaf sampai nanti subuh. Berarti buka dan sahurnya di masjid. Itu kalau kita memang bisa. Kalau iya nggak apa-apa. Itu kita bicara ideal ya. Tapi kalau memang ada kesibukan lain sebagainya, ya paling tidak ada sebagian waktu malam itu kita habiskan di masjid untuk i'tikaf. Karena sayang sekali kalau misalkan bertepatan malam itu dengan Lailatul Qadar, kita tidak melakukan apa-apa. Hanya ngorok saja misalkan tidur. Jadi semua itu melalui yang namanya malam Lailatul Qadar. Tetapi yang menjadi pertanyaan ketika malam Lailatul Qadar itu datang melalui kita, sedang apa kita? Itu yang jadi pertanyaannya, sedang apa kita? Kalau sedang tidur berarti kalau misalkan kita ini kan ya, plesetin lah gitu. Kalau misalkan ibadah dihitung pahala sama seperti 1000 bulan, kurang lebih 83 tahun. Nah, kalau malam Qadar lewat kita tidur, berarti kita seperti tidur sepanjang 83 tahun. Waduh, bahaya kita pas di akhirat ngeliat catatan amal. Nih, catatan kamu nih, Asep misalkan. Maaf, ada yang namanya Asep nggak? Suaminya? Nggak ada. Aman ya. Misalkan Asep di akhirat, Asep lihat nih, pas malam Lailatul Qadar lewat, ternyata kamu tidur. Ya, berarti dicatat 83 tahun, sama saja kamu tidur sepanjang itu. Jadi setiap kita pasti melewati atau melalui yang namanya malam Al-Qadar. Tapi pertanyaannya sedang apa kita? Oleh karenanya ditekankan di 10 terakhir itu kita banyak melakukan amal ibadah. Karena kalau kita bertepatan, kita sedang ibadah, baca Quran, berdoa, dan melakukan ibadah-ibadah yang lainnya, maka itu lebih baik daripada amal-amal ibadah yang kita lakukan sepanjang 1000 bulan atau kurang lebih 83 tahun. Kata Allah, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadr wa ma adraka ma Lailatul Qadr, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Nah, itu. Ada satu lagi yang belum disebut ya. Apa di bulan Al-Quran? Sahur, sedekah, beri buka, terus apa lagi tadi? Tarawih, i'tikaf, tilawah. Nah, untuk i'tikaf tadi ada satu hadis juga ya, karena Nabi SAW karena ya'taqifu fil ashril awakhir min Ramadan hatta tawaffahullah. Jadi Nabi itu sepanjang hidup
selama bulan Ramadan itu selalu beriktikaf di 10 terakhir. Kemudian summa i'takafa azwajuhu min ba'di. Kemudian budaya i'tikaf, ya, kebiasaan i'tikaf Nabi SAW, sunnah Nabi SAW i'tikaf ini kemudian diteruskan oleh istri-istrinya. Jadi para istri Nabi SAW itu menjalankan i'tikaf di masjid. Bahkan sepeninggal Nabi mereka tetap menjalankan i'tikaf. Kalau zaman dulu istri-istri Nabi itu membuat tenda di dalam masjid itu. Jadi untuk menutup diri mereka. Kalau zaman sekarang perlu bikin tenda nggak di masjid? Misalkan ibu-ibu, kata Ustadz bikin tenda, bawa tenda ke masjid, dimarahin nanti sama orang masjidnya. Kalau zaman sekarang kan sudah ada sekat-sekat biasanya kan di masjid. Bahkan ada masjid-masjid itu sudah benar-benar ditutup. Ini khusus untuk wanita, perempuan. Jadi sangat terpisah dari laki-laki. Ya. Itu ada sebagian masjid, ya. Bahkan di antara itu ada salah satu masjid namanya Masjid Al-Adim, itu dipisah betul-betul. Wanita itu di bawah, disediakan ruang khusus, laki-laki di atasnya. Jadi itu aman, gak usah pakai tenda. Ya. Jadi jangan nanti ibu-ibu bawa tenda atau sorihat-sorihat di masjid. Kata Ustadz, istri-istri Nabi bikin tenda di dalam masjid. Itu kondisinya gimana? Ya, zaman dulu, zaman sekarang beda. Ya. Nah, kemudian baca Al-Quran ini sangat penting sekali. Nah, sudah sampai mana nih bacaan Al-Qurannya? Ini ummahat nanti dilihatin ya. Kebanyakan main Quran, main HP apa baca Quran nanti. Nah, HP-nya jangan dikasih ya. Nggak sesuai kebutuhan aja. Ya. Tapi banyakin waktu, habiskan waktu untuk Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi ada kaitannya Ramadan dengan Al-Quran. Bahkan para ulama itu sampai hatam berkali-kali ya. Hatam Al-Quran berkali-kali di bulan suci Ramadan. Luar biasa. Imam Syafi'i disebutkan hatam berapa kali? 60 kali. Berarti sehari hatam 2 kali. Masya Allah, luar biasa. Kebayang nggak gimana? Hah? Ya gini, apa logikanya? Seperti naik motor. Kalau misalkan kita dikasih motor yang sama seperti moto-moto GP dan dikasih lintasan yang sama, kalau kita yang naiki MotoGP itu kira-kira bisa nggak kita melewati lintasan itu dalam misalkan 3 menit? Kenapa kita nggak bisa? Nah, kalau orang yang betul-betul pengendara MotoGP bisa nggak 3 menit? Bahkan kurang. Bisa. Karena apa? Dia sudah terlatih dan terbiasa. Pertanyaannya, kenapa kita nggak bisa seperti Imam Syafi'i sehari hatam 2 juz sehingga dalam 1 Ramadan bisa hatam 60 kali? Kenapa kita nggak bisa? Karena kita belum terbiasa dan belum terlatih. Serba dadakan kadang kita. Ramadan baru buka Al-Quran. Hei, selama ini kemana aja? Ya. Al-Quran mungkin banyak menangis di ujung lemari sana. Bahkan mungkin sampai berdebu, bukan berdebu lagi, apa namanya? Enggak, ini namanya apa ya? Rumah laba-laba itu? Sawang ya? Sawang ya? Kalau bahasa Banten, bahasa saya, Serang Banten, itu sawang namanya. Bahasa sini apa ya? Sarang laba-laba ya. Kalau bahasa sana sawang, pakai W bukan R. Jadi kayak ada sarang laba-labanya sampai Al-Qur'annya. Ada yang seperti itu. Insya Allah di sini nggak ada ya. Tapi yang sadar aja. Ini umumnya kebanyakan kan kadang orang cuek banget sama Al-Qur'an. Ramadan baru dibuka. Itu dulu bagus juga, alhamdulillah gitu. Masih ingat sama Al-Quran meskipun hanya di bulan suci Ramadan. Tetapi kalau kita serba dadakan seperti itu, pasti nanti kita kesulitan, kesusahan ketika ingin menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan, karena mungkin nanti ada kesibukan-kesibukan yang lainnya. Ya, mungkin ini saja demikian ya yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan kita semua diberikan taufik oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bimbingan ya untuk bisa memaksimalkan, mengoptimalkan ya bulan Ramadan ini dengan banyak amal ibadah, amal soleh kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala, karena kita tidak tahu ya, tidak ada yang memberikan jaminan kita bisa berjumpa dengan Ramadan tahun depan ya. Nah, kita yang sampai tahun ini adalah sebuah nikmat ya, alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ditutup dengan kalimat dari Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullah, beliau mengatakan laisa asya'nu antasila Ramadan. Jadi tolak ukur itu bukan ketika kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Jadi kita jangan cukup merasa gembira, merasa puas dengan sampainya kita kepada bulan suci Ramadan. Tetapi kata beliau, walakinna asya'na madza amilta fihi. Tetapi yang jadi pertanyaan adalah apa yang engkau kerjakan, apa yang engkau amalkan ketika engkau menjumpai bulan suci Ramadan. Ini menunjukkan perlunya ada agenda-agenda yang barangkali bisa kita buat. Hari ini saya mau begini, amalan-amalan yang bisa kita lakukan, apa namanya, daily amalan ya, yang bisa kita lakukan selama atau sepanjang bulan suci Ramadan ini, sehingga ketika Ramadan ini berlalu ya, kita tidak menjadi orang yang sia-sia, apalagi menjadi orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi SAW, rubba shaimin laisa ya, min saumihi illal ju' wal atas. Banyak orang yang berpuasa di bulan Ramadan ini tetapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali hanya sekedar menahan haus dan lapar saja. Dan juga ya, kata Nabi SAW, rogima anfu rajul, sungguh merugilah seseorang ketika dia mendapati adroka Ramadan falam yughfarlah. Dia mendapati bulan suci Ramadan tetapi ketika Ramadan berlalu dosa-dosanya belum diampuni. Kalau di bulan suci Ramadan dosa kita belum diampuni, maka di bulan apa lagi ya kita mengharapkan ampunan dosa itu? Justru keutamaan dan keagungan ya, rahmat Allah dan lain sebagainya itu ada di bulan Ramadan ini, betul-betul diobral oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Kalau kita mengagungkan syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala, maka itu menunjukkan ketakwaan yang ada di dalam hati kita. Demikian, barakallahu fikum jami'an. Ada pertanyaan enggak? Ya. Ada. Apa? Oh, ada tanya jawab juga. Tadi yang Ustaz katakan bahwa di pagi hari itu ya, iya. Saya menemukan beberapa teman adik saya, termasuk anak saya gitu ya, yang perempuan biasanya yang pagi itu berangkat ke masjid ya, biasanya kan kita lihat yang sudah berpagi itu masjid gitu ya, atau mereka ambil berangkat ya, jadi mereka mengumpulkannya gitu loh Ustaz. Sedangkan kan yang namanya di masjid kan di waktu itu kan gitu. Nah, menurut Ustaz itu bagaimana Ustaz? Gitu. Nah ya, ini juga kadang disalahpahami ya, sedekah. Makanya ada komunitas namanya sedekah subuh. Iya, tapi kan nggak subuh kan Ustaz ya. Hadis ini jangan dipahami sesuai teks subuhnya ya. Maksudnya malaikat itu berdoa di waktu pagi dan itu berlaku sepanjang hari itu. Jadi siapa saja sepanjang hari itu berinfak, maka doa itu berlaku untuknya. Nggak harus di waktu subuhnya. Iya. Tapi sepanjang ini juga menjadi motivasi bahwasanya setiap hari itu hendaknya ada yang kita sedekahkan, yang kita infakkan. Kita jangan melihat nilai seberapanya, meskipun 1.000, 2.000 atau 5.000. Ya, kalau ada, ini lebih nih, ya udah kita masukkan, kita sedekahkan, infakkan. Dan Nabi SAW itu mengabarkan bahwasanya sedekah itu ketika kita bersedekah maka itu langsung diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah terus mengembangkannya, diibaratkan seperti butir biji yang ditanam di dalam tanah, kemudian dia tumbuh menjadi pohon yang besar dan berbuah yang banyak. Seperti di surat Al-Baqarah kan, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulati mi'atu habba. Jadi orang yang berinfak, bersedekah di jalan Allah itu seperti satu butir biji yang kemudian menumbuhkan tangkai-tangkai, 7 tangkai, kemudian di setiap tangkai itu ada 700 biji-biji yang lain. Berarti 700 kali lipat. Jadi doa ini berlaku sepanjang hari itu.
ini kalau di rumah sakit setengah pagi. Oh iya. Terus dia minta tolong ayahnya. Oh, dia kumpulin dulu di kotak rumah sendiri kayak celengan gitu. Terus karena nggak dibawa-bawa, udah lama bikinin apa aja kata dia gitu loh. Berarti ini kan jadi siang, saya bilang gitu sama dia. Oh enggak apa-apa. Nah, terus gimana? Aku kan nggak ke masjid, jadi aku harus ke ya keluar sama pagi, saya bilang gitu sama dia. Nggak harus ke masjid. Saya berpersepsi ya, yang siang beda, yang pagi beda, karena kan memang hadisnya jelas ya Iya. pagi gitu loh. Iya. Nah, maksudnya itu berlakunya sepanjang hari. Berarti tidak apa-apa ya. Iya, tidak apa-apa. Setiap pagi dia nungguin abangnya ini yang Betul, "Bang, betul. bang," gitu kata dia. Nah, justru juga banyak orang juga salah di dalam memahami konsep yang namanya sedekah atau infak. Jadi banyak orang dia sangat jor-joran kepada orang lain, sedekah dan lain sebagainya, sedangkan sama keluarga sendiri meditnya minta ampun. Banyak nggak kayak gitu? Wah, kayaknya ngalamin ibu-ibu. Itu banyak. Jadi yang namanya sedekah, infak itu ada yang namanya prioritas. Ada yang namanya skala prioritas. Yang paling diprioritaskan, orang-orang yang paling berhak menerima uluran tangan kita, menerima harta dari kita adalah mereka yang menjadi tanggung jawab kita. Kalau laki-laki tentu tanggung jawab dia adalah keluarganya, istrinya, anaknya. Ya. Jadi itu dulu yang harus menerima uluran tangan dia atau menerima harta dia, bukan pihak-pihak yang lain. Sehingga dalam hadis itu ada seseorang datang ke Nabi. Dia ini orang kaya, punya banyak harta. Ya Rasulullah, indi dinar. Wahai Rasulullah, aku punya uang nih. Maksudnya dia pengen sedekah. Kemudian kata Nabi apa? Tasoddaq ala nafsik. Gunakan untuk dirimu sendiri. Berarti kita menggunakan harta untuk diri kita sendiri itu ada pahala sedekah. Niatnya apa? Niatnya supaya kita terjaga dari meminta dan mengemis kepada orang lain. Jadi diri kita punya hak untuk makan minum dari hasil kerja kita. Bahkan itu kata Nabi, sebaik-baik makanan yang dimakan oleh seseorang adalah hasil dari kerjanya sendiri. Tapi orang ini kata dia, ya Rasulullah indi akhor. Aku ini masih punya ya Rasulullah. Diri saya sudah tercukupi, kebutuhan saya sudah tercukupi, saya masih punya uang lagi. Kemudian kata Nabi apa? Tasoddaq ala auladik. Gunakan untuk menafkahi anak-anakmu. Jadi ini urutannya yang disebut oleh Nabi. Anak-anakmu, penuhi hak mereka, nafkahi mereka. Kemudian kata dia apa? Ya Rasulullah, ini akhir. Saya masih punya ya Rasulullah. Saya masih punya banyak harta. Anak-anak saya sudah tercukupi, terpenuhi semuanya. Kata dia apa? Tasoddaq ala ahlik. Gunakan untuk istrimu. Ya, masuk juga di dalamnya untuk keluargamu yang lain. Jadi ini prioritasnya. Setelah itu baru dia nyebut lagi, ya Rasulullah indi akhir. Saya masih punya ya Rasulullah, harta saya banyak. Semua keluarga saya terpenuhi semuanya. Saya masih punya harta nih. Saya kemanakan? Kata Nabi, anta absor, engkau lebih tahu. Ya, lihat saja di luar sana siapa kaum muslimin yang butuhkan, kau kasihlah. Ya, tapi yang paling penting adalah dirimu sudah terpenuhi, anak-anakmu, istrimu, dan keluargamu yang lain sudah terpenuhi, tercukupi, maka baru ke pihak luar. Tapi banyak zaman sekarang gimana realitanya? Iya, banyak orang jor-joran kepada entah siapa, kita nggak punya tanggung jawab untuk menafkahi mereka, tetapi kita jor-joran sama mereka. Sedangkan ketika pulang, anaknya kelaparan, istrinya kelaparan, listrik mati, ya kan? Kompor, gas habis, ya. Dia nggak ada merasa tanggung jawab di situ. Oh, ini bahaya, laki-laki seperti ini. Kata Nabi SAW, kafa bil mar'i isman ayyudai amayyakut. Cukuplah seseorang itu dianggap pendosa ketika dia menelantarkan keluarganya yang menjadi tanggung jawabnya untuk diurusi. Ini harusnya direkam nih, di-share ke suami ya. Tapi insya Allah kalau suami-suami ibu-ibu di sini semuanya insya Allah ya. Suami-suami yang hebat insya Allah ya. Dan solihat-solihat juga nanti insya Allah punya suami-suami yang hebat. Amin ya. Ada lagi? Nggak ada ya? Kalau gitu saya yang nanya. Saya punya hadiah. Tapi jangan dilihat nilainya ya. Cuma ada 2 lembar doang tapi ini. Lumayan lah. Ada hijauan sama biruan. Merah nggak ada merah. Ini kembalian uang bensin tadi. Ibu-ibu mau juga nggak nih? Waduh, berat ini.
Kalau yang merah sama suami aja ya. Berarti yang solihat aja nih ya. Yang nyatet pasti bisa jawab. Soal yang bisa jawab soal pertama dapat 50, yang kedua berarti 20. Ayo. Kenapa? Ada pertanyaannya apa ya? Langsung ada ngangkat semua nih. Sebutkan tadi nama sahabat yang bertanya kepada Nabi, sedekah apa yang paling utama? Siapa? Saya? Siapa? Masya Allah, Sa'ad bin Ubadah. Iya betul, barakallahu fiik. Emang rezeki nggak kemana. Nah ini bukti bahwa orang berilmu itu rezekinya lebih lancar. Nanti pas di rumah diminta sama mamanya. Setoran. Pertanyaan kedua, 20.000. Apa ya? Aduh, mikir dulu nih. Yang gampang aja deh. Aduh, apa ya? Oh iya. Apa maksud dari lambung mereka jauh dari tempat tidur? Apa? GG ya. Apa? Mereka orang yang jarang tidur. Dia lebih banyak Lebih banyak apa? Masya Allah. Barakallahu fiik. Silahkan. Tambah lagi. Nanti di rumah minta tambahannya. Yang lainnya insya Allah nanti ada pas bulan Ramadan, nanti kan kita ada kan. Masuk lagi kan Ramadan ya? Nah, insya Allah. Nanti insya Allah ada. Lebih banyak lagi. Insya Allah. Amin wa iya. Ya kalau Ustaz ada rezeki nanti semua dapat insya Allah. Yang bisa jawab doang nggak ya Ustaz ya? Tapi kalau yang ilmunya banyak, uangnya sama banyak ya Ustaz. Dapat 5.000. Lumayan lah. Buat beli minum. Kita nggak ngeliat nominal. Iya, iya. Oke, barakallahu fiikum jami'an. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Selamat berlibur. Nah, mudah-mudahan nanti di rumah bantu betul-betul orang tua ya. Orang tua biar istirahat di rumah. Setuju nggak Ibu? Setuju. Menggantikan peran ibu di rumah ya. Oke, demikian kurang lebihnya maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.